Pasca penangkapan Saudara M pada tanggal 27 April 2021 lalu, penyidik Densus 88 masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Ini harusnya nanti aja saya pakai sendal. Kind of Islamophobia which has been repeated from time to time. So this statement really indicator or the real indication that he is applying racial discriminations. Mabes Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Kalau tadi dibilang nggak mungkin Munarman itu terlibat dan sebagainya, kita lihat deh perangainya, bagaimana di televisi nyiram muka orang dengan secangkir teh dan sebagainya. Makanya proses penangkapannya pun juga harus disesuaikan dengan perangai dari Munarman itu sendiri. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Tentunya terkait dengan keterlibatan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh Saudara M di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk keterlibatannya terhadap jaringan teroris. Di dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah pasal 14 Junto pasal 7 dan atau pasal 15 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Protes pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait penangkapan Munarman ex Sekum FPI ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud menyatakan tidak ada Islamophobia dalam pemerintahan di Indonesia. Menurut dia, sekarang ini banyak petinggi TNI Polri yang pandai mengaji, bahkan menjadikan markas TNI Polri sebagai tempat pengajian dan semaan Quran. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya fobi terhadap Islam. Sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem Islamophobia. Saya bilang itu omong kosong. Jelas sekali penangkapan itu adalah bentuk baru dari gerakan Islamophobia yang tujuan utamanya adalah menciptakan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan dan anti-Islam, ujar Kiai Muhyiddin Junaidi pada Kamis 29 April 2021. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif meminta agar penyebaran persepsi bahwa Presiden Joko Widodo tidak berpihak kepada Islam dihentikan. Menurut Buya, faktanya Presiden Joko Widodo tidak demikian. Jadi kalau ada juga orang mengatakan ini Presiden kurang perhatian terhadap Islam, saya rasa hentikanlah. Presiden Joko Widodo menyebut ada tudingan padanya yang disebut tidak pro terhadap Islam. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku heran. Ini hampir setiap minggu masuk pondok pesantren dengan ulama. Dari santri yang membuat perpresnya juga saya, yang tanda tangan saya. Kok dibilang anti ulama, anti Islam, nah bolak-balik kayak gitu-gitu ya. Kalau kita gampang percaya, kemakan berbahaya sekali. Ini hanya tujuan politik, bukan yang lain-lainnya. Begitu para pemimpin separatis Papua yang sudah jelas anti NKRI dan melakukan pembunuhan dan pelanggaran konstitusi negara, malah dibiarkan, ukas Muhyiddin Junaidi. Penangkapan bertepatan dengan bulan Ramadan ini dinilai Muhyiddin syarat makna Islamophobia. Islamophobia itu di dalam teorinya yaitu suatu pemerintahan yang benci kepada Islam atau takut kepada Islam. Oleh karena benci atau takut itu, Islam harus disingkirkan dari proses-proses pemerintahan. Islamophobia itu ada di zaman Belanda dulu ada. Oleh sebab itu Islam menjadi terbelakang. Sekarang tidak ada, orang Islam semua yang memimpin negara. Yang korupsi juga orang Islam. Penangkapan Bapak Munarman oleh tim Densus 88 dengan persenjataan lengkap seperti menghadapi kelompok bersenjata di bulan Ramadan itu tidak mendidik, kontraproduktif, trial before, dan syarat makna Islamophobia, kata Kiai Muhyiddin Rabu 28 April 2021. Bukan Islamophobia. Kalau dikatakan pemerintah menjadi orang Islam, itu orang Islam juga, dan sama-sama mengatakan saya berjuang untuk Islam. Nggak ada kalau pemerintah Islamophobia kok IAIN boleh berkembang seperti itu. Orang Islam
bisa jadi seperti Pak Fauzul Imam, bisa menjadi seperti Azumardi Asra. Saya kira itu sudah jelas sekali ya, bahwa narasi anti-Islam terhadap Jokowi ini saya kira tidak berdasar dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik yang kemudian menciptakan narasi yang manipulatif begitu ya. Narasi yang manipulatif itulah yang dibikin ya, dan disebarkan di media sosial. Jadi saya kira kalau dilihat dari faktanya, apa yang dinarasikan itu jauh panggang dari asli sekali ya. Muhyiddin menyayangkan perlakuan aparat itu, sebab menurutnya penangkapan itu lebih sadis ketimbang menangkap gembong narkoba dan koruptor di negeri ini. Sebagai warga sipil, tak bersenjata kok tak diberikan kesempatan untuk memakai sendal atau alas kakinya menuju kendaraan, ujar Kiai Muhyiddin penuh rasa heran. Tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Bapak nanti aja Saya pakai sendal, Sebab lanjut Muhyiddin, semua tuduhan itu masih perlu dibuktikan di pengadilan. Hanya dengan tuduhan sepihak yang masih perlu diuji kebenarannya di pengadilan. An innocent person, orang yang tidak bersalah bisa diberlakukan secara kasar, bebernya. Ketua Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah ini mengatakan Islam agama kasih sayang dan punya kode etik dalam memperlakukan manusia. Ini bukan pembelaan, tapi sekedar mengingatkan semua pihak agar menjaga kehormatan seseorang, tandasnya. Lebih lanjut Muhyiddin mengungkapkan, menyampaikan jikalau terorisme, radikalisme, dan ekstremisme adalah produk musuh kaum muslim yang diprakarsai oleh Amerika dan sekutunya. Saat ini dunia sudah menganggap isu tersebut sudah kadaluarsa. ISIS juga diakui mereka sebagai produk hasil rekayasa mereka untuk menciptakan konflik dan menguras sumber daya kaum muslimin. Sambungnya lagi, pengurus MUI yang banyak menguasai informasi dunia Islam di berbagai penjuru dunia itu juga mengaku bahwa setelah sekian lama Densus 88 sunyi tanpa aktivitas yang berarti, kini mereka tiba-tiba mulai kembali unjuk gigi. Kendati demikian, menurut Muhyiddin, masyarakat kini sudah tak lagi percaya dengan manuver politik tersebut yang seakan musuh utama negara ini adalah terorisme saja. Sementara mega korupsi, penggalapan uang negara, dan malpraktek oleh para pengelola negara ini dianggap biasa saja, paparnya. Tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Bapak nanti aja. Saya pakai sendal, Mabes Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20